kabar Kak? Sehat. Kakak gimana kabarnya? Oh kakak sehat juga, keluarga kakak juga sehat. Semoga keluarga kakak juga sehat semua ya Kak Amin. ya. Iya Iya Kak. puji Tuhan. Kak kita sapa adik-adik kita yuk. Oh iya, iya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Kayaknya kurang semangat ya Kak. Iya benar Kak. Kita sapa sekali lagi ya Kak Ayo ya. Kak, kita sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Minggu ini tanggal 13 September tahun 2020 di minggu 14 setelah Trinitatis dengan temanya apa Kak Imel? Tema kita hari ini adalah Yesus Gembala yang baik dan nats firman kita diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Jadi adik-adik di rumah sudah boleh mempersiapkannya ya sebelum nanti Ditadain dulu Alkitabnya ya Kak, Iya, udah diambil membuka Alkitabnya masing-masing. sama persembahannya Kak, biar nggak bolak-balik iya, nanti kan bener, Kak. Kak, betul. Iya. Oke Kak, Kita kita nyanyi nyanyi dulu, yuk Kak. Kayaknya udah lama ya nggak Adik-adik udah mendaki-mendaki nggak kita ya sabar. Kak. Iya, sakit tuh. Udah lama kita Oke. nggak mendaki. Boleh Kita lah, Kak. nyanyi lagu kita, Kudaki-daki. Kita lihat sebelah kanan yuk Kak. Bang Oke, Arga. kanan. Yang punya kakak atau adiknya boleh dipegang pundaknya. Daki, 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 gunung yang tinggi turun. Ku turun, 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Siapa? Yesus berserta ku terbang. Ku terbang, 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 terbang tinggi akasa. Selam, ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Di mana Kak Imel? Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Senyum cantiknya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita terbang yang tinggi. Ku terbang, 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 terbang tinggi angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Senyum cantiknya. Di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena kau Yesus Tuhanku. Oke Kak, kita berdoa dulu ya Kak. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat seminggu ini Tuhan, Engkau yang berkati kami. Engkau juga bangunkan kami Tuhan dari pagi untuk beribadah Bapa, walaupun kami masih beribadah online, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan selalu. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Iya Kak, Dari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1. Ya, Tuhan kau gembala kami, Bang Arga.
Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh siapa ya? Siapa ya Kak? Kita panggil yuk. Inang Bibel. Kayaknya kurang keras Kak, kurang semangat. Sekali lagi yuk. Inang Bibel. Ya, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Inang. Apa kabar kakak-kakak guru sekolah Minggu? Sehat, Inang. Terima Inang kasih, puji Tuhan karena kita hari ini, di hari Minggu ini kita diberikan kesehatan, sukacita dan kekuatan. Kiranya adik-adik kita sekolah Minggu juga ya kakak, selalu dalam keadaan sehat luar biasa. Tapi supaya itu lebih sehat lagi, lebih sukacita lagi, di tengah-tengah ibadah kita akan mendengarkan apa? Khotbah. Ialah khotbah atau Cerita ya, firman Tuhan atau cerita Alkitab. Ya. Nah, jadi sebelum Inang menyampaikan cerita Alkitab untuk ibadah kita di rumah kita masing-masing, kita buka kitab suci kita dari mana kakak? Leoni? Yohanes 10 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Ya, Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Apa tema kita kakak Imel? Yesus gembala yang baik. Ya, Yesus gembala yang baik. Tapi supaya kita tahu ceritanya, kita baca dulu Alkitab kita ya adik-adik di rumah. Iya Inang. Kita baca mulai dari ayat 11 sampai 18 dengan secara responsoria sambil diikuti oleh adik-adik kami beserta orang tua kita di rumah. Kita mulai membacanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sampai di situ ayat bacaan kita. Tadi tema kita Yesus gembala yang baik. Kita lihat dulu adik-adik sekolah minggu ya. Bagaimana sifat, apa tugas dan tanggung jawab seorang gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu harus mengasihi apa? Domba-dombanya. Pernah enggak kakak melihat seorang gembala? Pernah Inang. Kalau di kampung saya. Di kampung apa yang digembalakan? Ada domba, ada sapi, ada kerbau. Iya, yang digembalakan itu khususnya yang paling banyak itu di kampung, di Porsea, di Toba sana adalah kerbau dengan sapi. Kalau di Losanggul apa? Kuda. Kuda, ya, kuda. Kalau di tempat-tempat yang lain ada juga kambing, ya. Jadi seorang gembala itu harus bertanggung jawab atas domba-dombanya. Apa tanggung jawabnya kakak? Tentunya menjaga domba-domba itu supaya tidak ada yang lari. Nah. Iya, pertama sekali dia harus membawa ke padang yang
rumput yang berhijau ya, rumput hijau. Berarti rumput yang segar-segar. Gak mungkin dong dibawa kepada rumput yang kering, ya kan? Kalau udah kering, gak mungkin lagi bisa diapa? Dimakan. Tapi seorang gembala itu harus membawa kambingnya, membawa kerbaunya ke rumput yang hijau dan segar. Supaya kerbau itu bisa kenyang. Apalagi kalau makan itu hanya makan aja. Kemana lagi dombanya itu dibawa? Dikasih. Apa lagi dikasih? Ke sungai ya. Berarti kuda itu juga, kerbau itu juga, domba-domba itu juga perlu dikasih minum air ya. Coba dulu adik-adik kalau hanya makan di rumah, makan nasi gimana? Tanpa air, tanpa teh. Keselak Inang. Keselak ya kan? Pasti makanannya sangkut di apa? Di leher ya. Tapi begitu juga seorang gembala itu harus dikasih makan, harus dikasih minum. Jadi dia bertanggung jawab. Dia harus mengasihi melebihi dirinya sendiri. Melebihi kasihnya dari orang tuanya. Melebihi dari kasih sahabatnya. Melebihi dari kasih orang-orang yang dicintainya. Hanya untuk memberikan kasihnya kepada domba-dombanya. Dan di sini juga kita ingat tadi yang kita baca. Bahwa seorang gembala itu harus mengenal siapa? Domba-dombanya. Jadi bukan hanya orang yang bisa mengenal. Bukan hanya orang yang bisa kita kenal. Bukan. Seorang gembala itu juga harus mengenal domba-dombanya. Pernah Inang Bibelfro melayani di Porsea. Jadi tugas anak-anak itu adalah menggembalakan kerbau. Jadi dibawa ke satu padang. Ya, ada bukit-bukitnya. Di situ kerbau itu makan rumput. Masih jauh adik-adik sekolah minggu, tapi anak-anak sebaya adik-adik kelas 5 SD, bahkan kelas 3 SD sudah menggembalakan kerbau di kampung. Masih jauh ketika kerbaunya itu, kudanya itu atau sapinya itu dilihat makan rumput. Dia sudah tahu itu kerbau saya katanya. Oh itu sapi saya, dia sudah mengenal. Itulah pintarnya. Tanggung jawab seorang gembala, dia mengenal bukan hanya kulitnya, tapi bukan hanya si penggembala itu mengenal dombanya, tapi domba itu juga mengenal siapa? Yang memimpinnya. Yang mengembalakannya ya, yang memimpinnya. Salah satu contoh juga ya, sedangkan anjing kita di rumah, coba dulu adik-adik. Ada enggak adik-adik sekolah minggu punya anjing? Ada Inang. Ada enggak Kak? Aku dulu Inang. Pasti ada ya. Sedangkan anjing kita itu ketika orang tua kita, bapak kita, mama kita umpamanya pergi belanja atau keluar ada urusan. Ketika tiba didengar suara kereta itu atau suara mobil itu, anjing itu langsung bagaimana? Menggonggong, dia melompat, dia serang kegirangan. Sepertinya kita katakan, Tuanku sudah datang. Kira-kira begitu ya adik-adik sekolah minggu. Jadi anjing itu peliharaan kita itu juga mengenal siapa yang menjadi memberikan tanggung jawab kepada dia. Kamu juga pasti kan kalau pulang sekolah gimana anjing itu? Pasti melompat-lompat disambut ya. Karena apa? Karena anjing itu juga peliharaan itu juga mengenal siapa? Tuannya. Ya kita sendiri. Ya kan adik-adik sekolah minggu. Jadi di sini juga mengenal suaranya. Mengenal warna kulitnya. Mengenal bagaimana daripada anjing-anjing atau peliharaan-peliharaan kita itu ya. Jadi di situ itulah tanggung jawab seorang gembala. Dan yang ketiga, bahwa seorang gembala itu juga pasti menuntun ke arah yang lebih baik. Dengan apa lagi? Menjaga, ya kan? Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Kenapa dijaga? Supaya jangan jatuh kemana? Ke jurang ini. Ke jurang. Supaya jangan lari ada ke sungai yang deras. Supaya jangan ada lagi ngapain? Binatang buas yang dapat menerkam. Iya, yang datang untuk menerkam. Itu juga harus dijaga. Jadi harus dituntun dia, dijaga ya. Supaya domba-dombanya itu tidak lari. Itulah tanggung jawab seorang gembala yang baik. Tapi kalau tidak baik, gimana Kakak? Kalau tidak baik ya dombanya ini Dibiarkan kan? Iya. Dibiarkan, tidak tidak dijaga. Iya kan? Pasti dibiarkan. Ngapain capek-capek? Itu kan bukan domba saya, apalagi upahan ya kan? Orang lain diupah untuk menjaga dombanya. Biarin aja mati.
pun itu enggak urusan saya. Yang penting saya sudah mendapat apa? Upah. Upah. Saya sudah mendapat uang. Untuk apa saya jaga? Mau datang biar datang buas, mau dia sakit, mau tidak makan, mau lapar, mau tidak haus, tidak urusan saya. Itulah gembala yang tidak bertanggung jawab adik-adik ya. Tapi di sini seorang gembala itu harus betul-betul menuntun, menjaga, memelihara dan menyelamatkan supaya hewan atau domba-domba itu merasakan kenyamanan. Sekarang yang mau ditanya adik-adik sekolah minggu, siapakah gembala yang baik bagi kita? Siapakah Kak Imel? Yesus. Yesus, ya kan? Dikatakan akulah gembala yang baik. Seperti dari dalam gambar ini. Coba dulu kita lihat gambar itu kakak ya. Tunjukkan sama adik-adik kita. Itu Yesus adalah gembala yang baik. Kita lihat dulu. Gembala yang baik itu tadi dijaga, bahkan bukan hanya dijaga. Diapain kakak? Digendong. Iya, digendong di pangku. Seperti memangku apa? Seorang anak bayi, ya kan? Itulah kasih Yesus itu, karena dia gembala yang baik. Dijaganya, dipeliharanya, bahkan dipangkunya ya. Itulah Yesus itu. Dan ketika itu juga, coba dulu kakak Leoni. Bagaimana tanggung jawab Tuhan Yesus itu kepada domba-dombanya, kepada kita? Lihat dulu gambar ini. Kan? Inilah kasih Yesus. Ketika ada domba yang hilang, dia cari sampai dapat. Ada 100 gembala. Coba dulu 100 gembala ya. 100 gembala, hanya satu yang hilang ada di sekolah minggu. Tuhan cari sampai dapat. Coba kalau kita sendiri ada satu hilang, umpamanya ayam kita gimana? Biarin aja. Kan masih ada berapa lagi kakak? 99 99. Masih banyak kok, ngapain biarin aja mati. Tapi Tuhan tidak membiarkan begitu. Hanya satu gembalanya, hanya satu orang yang dikasihnya hilang, dia cari sampai dapat. Lihat nih. Ketika dapat dia langsung apa? Digendong. Main gendong, membawanya kembali pulang bersama dengan teman-temannya. Itulah Yesus. Dan kita lihat juga karena kita ini adalah gembala anak-anak Tuhan. Inilah begitu dekatnya Yesus dengan anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu ya. Ini dekatnya ya. Ada yang duduk dengan setia melihat Yesus, mendengarkan Yesus. Ada juga yang digendong juga ya, di pangku ya. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Bukan hanya orang tua, bukan hanya kakak-kakak. Tapi Tuhan juga mengasihi anak-anak sekolah minggu. Makanya Tuhan katakan, biarkanlah katanya. Anak-anak itu datang kepada aku. Jangan kamu menghalang-halangi katanya. Siapapun orang tua juga, kakak-kakak, siapapun orangnya. Tidak boleh menghalangi adik di sekolah minggu untuk bertemu dengan Yesus. Karena disitulah hal kerajaan itu nyata. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika kita dekat dengan Yesus, kalau Yesus itulah gembala yang baik bagi kita, kita harus dapat memberikan waktu kita untuk memuji Tuhan dengan beribadah. Apalagi sudah berapa bulan adik-adik kita enggak bersama-sama beribadah di gereja? Berapa bulan kita kakak? Dari bulan 2, Inang 2. Bulan 3 Maret, akhir kan? Jadi udah berapa? Mulai tanggal 22 Maret kita tidak ibadah. Coba dulu adik-adik hitung, udah berapa minggu? Berapa bulan? 6 bulan. 5 bulan kali 4 minggu, 20 minggu Inang. Iya kan, udah mau 6 bulan kan? Udah mau 6 bulan nanti September 22. Coba bayangkan, udah 1 semester, iya kan? Sudah 1 semester kita enggak beribadah di gereja, enggak belajar di mana? Di sekolah. Semua kita lakukan di mana? Dari online. Dari rumah. Di rumah dengan online ya. Ada yang daring, ada yang ini, ada yang begitu. Semua kita laksanakan di rumah saja. Jadi artinya walaupun ada COVID, ada pun penyakit, ada pun tantangan, ada pun larangan-larangan. Tapi persekutuan dengan Tuhan, belajar kita di sekolah tidak akan pernah terhalang ya. Tidak siapapun bisa menghalangi kita. Walaupun dari rumah, tapi semua berjalan dengan baik. Baik belajar, baik beribadah bersama orang tua kita, adik-adik kita. Karena kenapa? Karena Yesus masih cinta akan kita ya. Jadi Yesus itu adalah gembala yang baik buat kita. Bagaimana kebaikan Tuhan kepada kita adik-adik sekolah minggu? Bagaimana? Tuhan membutuhkan jasmani kita ya. Jasmani kita diberikan apa? Kesehatan. Diberikan makan ya. Makan, diberikan minum. Diberikan sandang, itu pakaian ya. Diberikan papan, apa itu? Rumah. Kan?
Ini Tuhan itu diperlengkapi anak-anaknya. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia segarkan apa? Jasmani kita. Tapi bukan hanya makanan jasmani. Tapi juga disegarkan rohani. Dengan apa itu? Dengan firman Tuhan ya. Jadi firmannya itu yang menjadi kesegaran. Sudah kita kuat melalui makanan, tapi dikuatkan lagi melalui firman Tuhan. Makanya adik-adik jangan pernah lalai ya. Ingatlah tanggung jawabmu sebagai anak-anak dicintai Tuhan. Tugas kita adalah beribadah, berdoa, bernyanyi, dan melakukan yang terbaik. Walaupun penyakit COVID yang belum normal kita hadapi masih dikatakan apa? New normal ya. Bagaimana kita hari ini? Jadi tetaplah apa? Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita tetap memberikan yang terbaik. Baik itu melalui perkataan kita, perbuatan kita, walaupun dalam cara bermain kita bersama-sama dengan teman-teman. Tapi itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia adalah segalanya bagi kita. Ya, gembala yang baik hanya Yesus. Kalau gembala-gembala di dunia ini bisa baik, bisa tidak baik. Ada gembala yang baik, ada gembala yang tidak baik. Kalau di dunia ini ya. Tapi yang baik sekarang sampai selamanya adalah hanya Yesus. Nah, jadi adik-adik beserta keluarga di rumah, orang tua kita, kakak adik kita, mari kita persembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah yang selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, anak-anak sekolah minggu beserta keluarga di rumah kami masing-masing. Duduk bersama untuk memuji Tuhan lewat ibadah kami, lagu pujian kami, doa kami, dan firman-Mu yang telah menyapa kami. Engkau telah menyadarkan kami, memberitahukan kepada kami bahwa Engkau adalah gembala yang baik, yang menyegarkan jasmani dan rohani kami. Engkau selalu memberikan kebutuhan kami, dan Engkau selalu menjauhkan mara bahaya dari kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami hanya berseru memanggil nama-Mu. Kami hanya menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini Engkau berkati, supaya kami selalu setia hanya kepada Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, saudara-saudara kami di rumah kami masing-masing. Apapun pekerjaan orang tua kami, bagaimanapun rumah kami yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu menjadi rumah doa. Orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang memberikan yang terbaik buat kehidupan anak-anaknya. Supaya kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, supaya dengan kehadiran mereka juga menjadi berkat. Mereka dapat menceritakan, menyampaikan firman kerajaan-Mu. Anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami guru-guru sekolah minggu menjadi anak-anak yang terberkati. Kalau yang dalam sakit Engkau memulihkan, yang dalam pergumulan Engkau selalu topang, yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan. Seluruh hidup kami Tuhan, kiranya Engkau berkati dan damai sejahtera yang daripada-Mu melingkupi kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, jagai kami, pelihara kami, lindungi kami, supaya hidup kami nyaman di dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, amin. Ya, jadi adik-adik, sebagai gembala yang baik, kita harus selalu mengikuti Yesus Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, saat ini kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik. Walaupun adik-adik di rumah, adik-adik boleh nanti mengirimkannya dalam bentuk video, dibuat gerakannya, ataupun dalam bentuk gambar yang berkaitan dengan nats ayat hafalan yang akan kita berikan. Nah, jadi nats hafalan kita minggu ini tertulis di dalam, di mana Inang? Yesaya 40 ayat 11. Iya, jadi dari Yesaya 40 ayat yang ke-11. Nah, jadi adik-adik boleh mengirimkannya nanti ke nomor yang tertera di layar, ya. Nah, kemudian ya Kak Oni, Inang,
Kakak Imel punya sesuatu di sini, Nang. Apa itu Kak? Nah, ini. Inang Kok tahu cantik apa ini, kali ya, Nang? Kak? Nah, ini adalah celengan. Celengannya gembok untuk ya. apa Kak? Nah, ini fungsinya, ini kita kasih di bulan 12 kemarin Kak, waktu Natal. Jadi ini gunanya adalah untuk membantu pembangunan gedung sekolah minggu kita supaya kita dapat beribadah dengan lebih nyaman lagi, dan juga gedung perkantoran beserta rumah pendeta ya Nang ya, perumahan dinas, rumah dinas ya di sekitar gereja kita ini. Jadi adik-adik, kakak-kakak tidak akan lupa senantiasa mengingatkan kalian untuk selalu mengisi celengan ini. Berapapun yang boleh kalian isi, tetaplah bertekun di dalamnya gitu. Karena sedikit demi sedikit lama-lama akan jadi bukit. Nah, ini nanti akan kita kumpulkan di bulan 12 Kak Oni, Inang. Nah, pada saat Natal tentunya ya. Jadi kita kali ini kita akan senantiasa berdoa semoga nanti bulan 12 ini kita boleh mengadakan Natal ya. Kita belum tahu bagaimana bentuknya, tapi tetaplah kita bertekun di dalam doa ya adik-adik supaya pandemik ini segera berlalu. Oke, demikian warta kita. Nah, jadi begitulah ya adik-adik sekolah minggu ya, supaya kita serius nih untuk mengumpulkan celengan kita. Apalagi gereja kita yang hari Sabtu itu mengadakan malam nada dan dana. Untuk apa itu? Untuk pembangunan gedung gereja kita ya, gedung sekolah minggu, rumah dinas, perkantoran. Kan udah kita lihat adik-adik, apalagi masa sekarang nggak normal, tentu ada banyak yang kurang. Jadi untuk mencukupkan kekurangan itu, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Adik-adik sekolah minggu, ingatkan orang tua, kakak-kakak atau siapapun, dan berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui celengan. Oke, Inang, kita sekarang mau ngumpulin persembahan. Nah, buat adik-adik persembahannya ditaruh di amplop, nanti dikasih ke orang tua kita. Nah, orang tua kita yang akan memberikan ke sintua sektornya masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1. Semuanya bangkit berdiri ya adik-adik. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang hijau-hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. Sekali lagi. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening, kuasa damai cerlang bening. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom adik-adik. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan. Kedua, Pakai masker. Dan yang ketiga, Jaga jarak. iya. Dan tetap andalkan Tuhan dan salam sehat. Shalom adik-adik. Shalom. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Sunday. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Amin. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Amin. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. 91 Mazmur 91 ayat 2b. 2b. Tempat perlindunganku Di tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dan kubu tanganku, Allahku Allahku yang kupercayai. yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Terima kasih. Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 2b. Terima kasih. Mazmur 91 ayat 2b. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91